Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir juz amma oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Sekarang kita sampai pada ayat ke-10 dari surat Al-Adiyat. Sisa 2 ayat dari surat Al-Adiyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hussila ma fis sudur, dan ditampakkan apa yang ada dalam dada-dada manusia. Kemudian Allah tutup surat Al-Adiyat dengan firman-Nya, inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Sesungguhnya Rabb mereka mengetahui apa yang diperbuat oleh mereka pada hari kiamat. Kita baca tafsir dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Firman Allah, wa husila ma fis sudur, ay zahara wa bana ma fiha wa mastatara fis sudur min kama inil khairi wasyar. Pada hari kiamat akan disingkapkan, akan ditampakkan dan jelas apa yang ada dalam dada-dada manusia dan apa yang tersembunyi di dalamnya dari kebaikan ataupun dari kejelekan. Kata para ulama, ada kaitan antara ayat 10 dengan ayat yang ke-9. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Tidakkah dia tahu apabila dia dibangkitkan, dikeluarkan dari kuburnya. Kata beliau pada selanjutnya, fasara sirru alaniyatan wal batinu dhahiran. Kaitan dengan pembahasan ayat ke-9, kalau ayat yang ke-9 itu badannya manusia dibangkitkan. Ayat yang ke-10
itu batinnya yang ada dalam hatinya ditampakkan. Zahir dan batin semuanya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata beliau, fasara sirru alaniyatan, yang dulunya rahasia di hari kiamat terbuka terang-terangan, tersingkap semuanya. Wal batinu zahiran, yang dulunya ada dalam batin akan menjadi nampak terang benderang. Ini semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Adil. Allah akan membalas semua yang dilakukan oleh manusia, baik yang dilakukan oleh batin manusia, ya, karena amal manusia bukan hanya amal zahir. Amal manusia ada amalan batin, amalan hati, ada amalan lisan, dan ada amalan anggota badan. Yang akan diberikan balasan bukan hanya amalan yang zahir saja. Ya, misalnya orang itu berbuat kejelekan dengan tangannya, memukul tanpa hak, atau dia mencuri dengan tangannya. Ini amalan zahir dari kejelekan. Ini akan diminta pertanggungjawaban. Demikian pula dengan amalan batin. Kalau orang itu punya hasad, iri, dan dengki kepada saudaranya, di dunia tidak nampak, di dunia tidak ketahuan. Kalau dia menyembunyikan kejahatan dalam batinnya, pada hari kiamat semuanya akan dipaparkan, akan ditampakkan, dan semuanya akan dibalas sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sebaliknya, yang dibalas dengan pahala, dengan kebaikan, bukan hanya amalan zahir, amalan anggota badan. Bukan kita sekedar sujud rukuk, atau kita mungkin memberikan sedekah dengan tangan kita, atau membantu mengangkat barang orang lain dengan tangan kita. Iya, itu juga dibalas. Namun ada pula amalan batin yang juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti rasa mencintai saudara sesama, ya, al-iman, sesama al-islam, muslim wal mu'min. Ini juga apa? Amalan batin akan diberikan balasan kebaikan. Orang punya rasa takut hanya kepada Allah, itu amalan batin akan diberikan balasan kebaikan oleh Allah, pahala pada hari kiamat. Jadi sekali lagi, jangan disempitkan amalan yang akan diberikan pahala oleh Allah hanya amalan yang zahir saja. Ya, sebagaimana misalnya bulan suci Ramadan. Seorang muslim diwajibkan menahan diri dari makan dan minum. Ya, semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, imanan wa ihtisaban. Itu amalan zahir. Namun ada amalan batin. Ketika orang itu berpuasa, di antaranya nanti akan disampaikan, yaitu perasaan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Ketika dia puasa Ramadan, diiringi dengan rasa raja, mengharap pahala dari Allah, diiringi dengan rasa al-khauf, takut akan azab Allah, takut tidak diterima puasanya. Ini adalah amalan batin yang juga akan diberikan pahala di sisi Allah pada hari kiamat kelak. Sekali lagi, ya, Allah mengatakan wa hussila ma fis sudur. Ini berkaitan dengan yang batin akan ditampakkan, yang baik ataupun yang jelek, dan semuanya akan menerima balasannya masing-masing. Kata Syekh, wa bana ala wujuhil khalqi natijata a'malihim, dan akan nampak jelas apa balasan dari Allah atas amal perbuatan mereka, baik amalan hati, amalan lisan, maupun amalan anggota badan.
Kemudian Allah tutup surat Al-Adiyat dengan firman-Nya tadi, inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Sesungguhnya Rabb mereka maha mengetahui tentang keadaan mereka, perbuatan mereka di hari kiamat. Kata Syekh, ay muttali'un ala a'malihim az-zahira wal batinah. Ini untuk menegaskan ayat sebelumnya bahwasanya Allah maha mengawasi, maha mengetahui, maha melihat, maha menyaksikan apa yang diperbuat oleh manusia, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. La takhfa alaihi khafiyah, alimul ghaibi wasyahadah. Allah yang mengetahui yang gaib maupun yang syahada yang nampak. Ini adalah ilmunya Allah. La takhfa alaihi khafiyah, tidak tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun. Dan ini yang kita isyaratkan tadi, salah satu pelajaran berharga di bulan suci Ramadan kata para ulama, yaitu muraqabatullah tadi, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan sebetulnya dengan mudah bisa membatalkan tanpa diketahui oleh orang lain. Masuk kamar, masuk mungkin tempat yang sepi, makan atau minum sepuasnya, gak ada yang lihat. Namun tidak semudah itu orang muslim yang sejati membatalkan puasanya tanpa udzur yang syar'i, karena dia meyakini dalam hati Allah yang ada di atas langit itu melihat dirinya, mengetahui apa yang dia perbuat, dan Allah akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang diperbuatnya. Dan inilah salah satu yang merupakan tujuan diwajibkannya puasa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tidak mungkin ada ketakwaan tanpa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, di keramaian maupun di kesunyian. Ini sekali lagi, inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Al khafiyati wal jaliyah, perbuatan apapun yang tersembunyi maupun yang nampak, di keramaian maupun di kesunyian, bahkan seandainya di dasar lautan, Allah mengetahui segala-galanya. La takhfa alaihi khafiyah, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang disembunyikan dalam dada manusia. Al-khafiyah wal jaliyah wa mujazihim alaiha, dan Allah akan juga membalas mereka atas perbuatan yang zahir maupun yang batin tersebut pada hari kiamat. Kemudian wa khassa khabarahum bidzalikal yaum ma'annahum khabirun bihim kulla waqtin li'annal murad bihadzal jazaa 'alal a'mal an-nashi' an ilmillah wa tilaihi. Dalam ayat ini ada kata-kata yauma idzin, pada hari kiamat Allah mengetahui perbuatan mereka. Kenapa kok diikat dengan kata-kata yauma idzin pada hari kiamat, sedangkan Allah maha mengetahui meskipun di dunia kapan saja. Ya, ilmunya Allah azaliyun wa abadi. Ilmunya Allah itu sudah ada sejak dahulu, dan Allah maha mengetahui kapan dan di mana saja. Cuma dikhususkan kata-kata yauma idzin karena di hari itulah manusia akan diberikan balasan sesuai dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama dengan pembahasan kita dahulu, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Ditanyakan kepada para penduduk ya di padang mahsyar, milik siapa hari ini, yaitu hari kiamat. Mereka serentak menjawab, lillah, milik Allah. Di sini kenapa kok dikhususkan hari kiamat milik Allah, padahal dunia akhirat milik Allah?
Ini sudah kita sampaikan, karena ketika di dunia banyak manusia yang mengingkari kekuasaan Allah. Seperti Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Namun di akhirat semuanya tunduk kepada Allah, semua mengakui kekuasaan Allah. Intinya ada kekhususan dalam pembahasan seperti ini, ada makna yang tersirat. Disebutkan Allah mengetahui pada hari kiamat tentang perbuatan mereka. Ini dikarenakan pada hari kiamat itulah manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Semoga Allah memberikan kepada kita keselamatan fid dunya wal akhirah. Langsung saja kita lanjutkan tafsir surat Al-Qari'ah. Wahia makiyatun. Kata para ulama, ijma ulama mengatakan surat Al-Qari'ah surat Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasul ke kota Al-Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal qari'atu wa ma adraka mal qari'ah. Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Kita baca dulu tafsirnya. Kata Syekh, Al-Qari'ah min asma'i yaumil qiyamah. Al-Qari'ah merupakan salah satu nama hari kiamat. Sudah kita sampaikan, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga ulama yang lain, ada kurang lebih 50 nama hari kiamat. Ya, tentunya yang tercantum dalam Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah SAW. Ya, sekedar murojaah. Tolong sebutkan 10 saja. Nah, tanpa keroyokan aja yang bisa 10. Satu orang menyebut 10 bisa tak? Nah, ini sudah berulang-ulang. Nah, siapa yang siap angkat tangan ini? Tidak ada. Nah, cuma 10 padahal ya ada 50 kata para ulama nama lain hari kiamat. Tidak ada yang ada. Hah? Baik, sudah tidak apa-apa, gotong royong sudah. Yang pertama Al-Haqqah. Yang kedua At-Tamah. At-Tamah. At-Tamatul Kubra. Ya, kalau mau ditambahkan At-Tamatul Kubra. Nah, yang ketiga Al-Ghasyiyah. Yang keempat Al-Waqi'ah. Yang kelima Al-Yaumul Akhir. As-Sa'ah. Yang lain Yaumul Hisab. Yang kedelapan Yaumuddin. Ya, 9. Nah, masih kurang 40 lagi. Yaumul Al-Hasyr mungkin, ya. Baik, yang ke-10 Yaumul Jama' mungkin, Yaumul Jama'. Nah, apalagi? Masih banyak As-Sakha, ya, Al-Qiyamah. Dan itu sudah kita sampaikan, setiap nama-nama tersebut ada makna yang tersendiri. Dinamakan Al-Haqqah dari kata-kata ya yatahaqqaq, karena pasti terjadi. Dikatakan Al-Waqi'ah juga sama, pasti terjadi. Dinamakan As-Sa'ah karena dekatnya dengan waktu yang kita sekarang berada. Kemudian dinamakan Al-Qiyamah karena liyaquman nasu lirabbil alamin, manusia berdiri menghadap Allah Rabbul Alamin. Dinamakan Yaumul Hisab karena manusia akan dihisab pada hari kiamat tersebut. At-Tamatul Kubra itu adalah tiupan sangkakala yang kedua. Kemudian As-Sakha itu tiupan sangkakala yang pertama, dan seterusnya. Juga Al-Ghasyiyah dinamakan Al-Ghasyiyah li'anna ahwal yaumal qiyamah takhshan nas, karena kedahsyatan hari kiamat itu meliputi manusia. Al-Ghasyiyah artinya yang meliputi, karena kedahsyatan hari kiamat meliputi manusia. Ya, setiap nama itu ada makna masing-masing. Nah, namun intinya satu, menunjukkan al-yaumul akhir. Dinamakan yaumul akhir karena tidak ada hari setelahnya. Nah, ahsatum jami'an.
Kata beliau, sumiyat bidalik li'annaha takra'un nasa wa tuz'ijuhum. Ini juga sama. Nama hari kiamat Al-Qari'ah ada maknanya, ada sebabnya. Karena hari itu kedahsyatannya mengetuk ya atau mengagetkan manusia. Ya, makanya dalam ayat ya pada surat Az-Zalzalah, masih ingat enggak apa ucapan manusia ketika idza zulzilatil ardu zilzalaha? Nah, apa ucapan manusia? Wa qalal insanu malaha. Ini kata ulama soal istifham lit ta'ajjub ya, karena apa? Sangat terkejut, takjub, kaget dengan bagaimana kedahsyatan hari kiamat. Sumiyat bidzalik li'annaha taqra'un nas wa tuz'ijuhum. Karena pada hari ini kedahsyatannya mengagetkan manusia. Wa tuz'ijuhum bi ahwaliha wa lihadza azzama amraha wa fakhamahu bi qawlihi al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Dan oleh karena itulah Allah mengagungkan keadaan hari kiamat. Allah membesarkan perkara hari kiamat lewat firman-Nya, wa ma adraka mal qari'ah. Ini sudah kita lewati berulang kali. Wa ma adraka mal qari'ah dinamakan istifham apa? Ini pertanyaan apa? Nah, di murajaah ada yang bisa menjawab? Wa ma adraka mal qari'ah dinamakan istifham apa? Li ta'dzim, pertanyaan untuk mengagungkan. Ini sudah kita lewati, coba. Nah, biar nggak ngantuk. Sebutkan 3 ayat yang sudah kita lewati dari juz Ammah. 3 ayat yang ada kata-kata wa ma adraka. Yang sudah kita lewati, coba sebutkan 3 ayat saja. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Nah, yang kedua. Wa ma adraka ma yaumuddin, surat Al-Infitar. Ahsanta. Yang ketiga. Wa ma adraka ma tariq. Nah, ahsanta. Intinya 3 itu ya istifham atau contoh istifham di ta'dzim, pertanyaan untuk mengagungkan yang disebut tadi. Kalau disebut wa ma adraka ma lailatul qadar menunjukkan bagaimana keagungan, kebesaran Lailatul Qadar. Demikian pula sekali lagi setiap ada ayat yang berbunyi wa ma adraka itu istifham li ta'zim, pertanyaan untuk mengagungkan apa yang akan disebutkan setelahnya. Di sini disebutkan wa ma adraka mal qari'ah, yaitu Allah ingin mengagungkan, membesarkan perkara hari kiamat. Kemudian Allah menyebutkan apa saja yang terjadi pada hari kiamat. Ayat yang keempat, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia seperti serangga ya atau aneh-aneh yang berterbangan. Min syiddatil faza' wal haul, karena sangat dahsyatnya hari kiamat tersebut. Kata Syekh, maksud kal farasil mabthuth, ini ada beberapa penafsiran. Al faras ay kal jaradil muntasir alladhi yamuju ba'duhu fi ba'din, seperti belalang yang mereka berjalan bergelombang, yang ya luar biasa banyaknya. Ya bisa dibayangkan mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir yang mendapati hari-hari kiamat dibangkitkan semuanya. Dan mereka kata Allah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Ya, kata-kata al-faras, manusia pada hari kiamat
seperti al-faras, ada yang mentafsirkan seperti belalang. Mungkin antum pernah, ini sekedar gambaran di dunia saja, pernah melihat beberapa saat yang lalu di mungkin tanah Arab terjadi ya banyak perubahan cuaca, ya di gurun pasir muncul mungkin bisa jutaan belalang yang mereka apa? Berjalan bergerombolan, jutaan jumlahnya. Ya sekali lagi ini gambaran kecil, kata para ulama ini mirip dengan apa? Kejadian hari kiamat. Dan ini yang Allah firmankan juga dalam surat Al-Qamar ayat yang ke-7. Coba antum lihat surat Al-Qamar ayat ke-7, Allah menggambarkan bagaimana keadaan manusia pada hari kiamat. Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradun muntasir. Allah mengatakan pada hari kiamat pandangan mereka tertunduk, mereka keluar dari alam kubur mereka, ya mereka seperti jarad, belalang yang menyebar di mana-mana. Ini sekali lagi gambaran kecil hari kiamat. Sebagaimana tadi gambarannya, banyaknya belalang yang berjalan bergerombolan, jumlahnya apa? Bisa jutaan. Wal faras hiyal hayawanatul lati takunu fil lail yamuju ba'duha bi ba'din. Ada pula yang mentafsirkan al-faras itu bukan belalang tadi, namun kayak serangga atau mungkin seperti laron. Wal faras hiyal hayawanat allati takunu fil lail. Manusia seperti al-faras. Al-faras itu artinya hewan yang ada di malam hari yang jumlahnya banyak. Kemudian la tadri aina tawajjaha. Dia bingung mau berjalan ataupun terbang kemana. Faida ukidalaha naron tahafatat ilaiha lidhafi idrakiha. Kalau dinyalakan api, maka dia akan berjatuhan di api tersebut. Ya, ini kurang lebih seperti apa? Laron tadi. Intinya serangga ya ataupun belalang tadi. Ada yang mengatakan al-faras ya belalang itu, ada pula yang mengatakan al-faras ini serangga. Cuma intinya yaitu hewan-hewan yang mereka ya dalam berjalan atau terbang dalam keadaan kebingungan karena apa? Kedahsyatan hari kiamat tersebut. Ini perumpamaan manusia itu seperti serangga, seperti belalang di hari kiamat. Fahadi halun nas ahlil uqul. Inilah keadaan manusia ketika dibangkitkan dari alam kubur. Mereka ini ahlul uqul, orang yang punya akal. Tapi ketika di hari kiamat mereka kebingungan berjalan ataupun mereka tidak tahu arah. Ini sekali lagi menunjukkan bagaimana kedahsyatan hari kiamat. Bahkan Allah gambarkan seperti orang yang mabuk. Wa mahum bisukara. Padahal mereka bukan orang yang mabuk. Walakin azaballahi syadid. Namun azab Allah sangat pedih. Kemudian Allah lanjutkan dengan firman-Nya, yauma yakunun nasu kal farasil mabthut wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Sedangkan gunung ya Allah jadikan seperti kapas ataupun bulu yang berterbangan. Gunung yang sebesar itu, sekokoh itu tidak ada beratnya sama sekali di hari kiamat. Ini menunjukkan Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah mengatakan sekali lagi, wa takunul jibalu kal ihnil manfush wa amal jibal as-sammus salabu fatakunu kal ihnil manfush. Adapun gunung yang sangat kokoh, yang sangat kuat, yang merupakan pasak bagi bumi, namun pada hari kiamat akan diterbangkan seperti bulu ataupun seperti kapas. Ai kasuf. Kalau di sini ditafsirkan kali ini ai kalsuf seperti kapas atau wol. Al-manfush yang berterbangan alladzi baqiya dha'ifan jiddan.
tatiru bi adanarih. Ya, antum bisa lihat bagaimana kapas ataupun bulu hanya sedikit angin yang melewatinya, ya, tidak terlalu kencang, dia akan apa? Bisa terbang. Itu bulu. Ya, sekali lagi bagaimana kedahsyatan hari kiamat. Ya, sekali lagi semoga Allah memberikan kepada kita keselamatan di dunia wal akhirah. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Engkau melihat gunung itu dan engkau kira dia itu kokoh, tidak bergerak, namun dia sebetulnya bergerak sebagaimana awan. Tsumma ba'da dzalika takunu haba'an mansura. Namun pada hari kiamat Allah jadikan gunung seperti debu yang berterbangan. Fatat mahil, akan mengecil, wala yabqa minha syai', bahkan tidak tersisa sedikit pun. Yusahat. Kemudian kata Syekh, fahina idzin tunsabul mawazi. Setelah manusia dibangkitkan, kemudian juga dikumpulkan di padang mahsyar. Ini ringkasnya, ya, perinciannya masih ada. Namun ini ringkasnya, setelah itu manusia akan ditegakkan timbangan pada hari kiamat. Fayang qasimun nas qismain suada wa asqiya. Manusia pun terbagi menjadi dua golongan. Golongan as-suada yang berbahagia. Semoga Allah menjadikan kita termasuk minas suada. Dan semoga Allah menjauhkan kita minal asqiya, dari orang yang celaka. Allah berfirman, fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Kata Allah, fa amma man thaqulat mawazinuhu ay rajahat hasanatu ala sayyiatihi fa huwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangan amal kebaikannya dibandingkan kejelekannya, maka dia dalam kehidupan yang radiyah, yang diridhoi ataupun dia ridha, ai fi jannatin naim, dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Kemarin kita ada kajian akidah wasithiyah, ada pembahasan ini juga, ya. Kalau mau diulang sekali lagi, seorang muslim muslimah wajib meyakini di hari kiamat ada namanya timbangan. Timbangan dari kiamat itu hakiki, ada wujudnya. Kata Rasul ada dua daun timbangannya. Daun timbangan yang satu menimbang kebaikan, yang satu menimbang kejelekan. Kemudian yang ditimbang, kata para ulama berdasarkan dalil yang dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW yang sahih, yang ditimbang amal manusia, orangnya, juga ditimbang, dan juga catatan amal perbuatannya. Itu ringkasnya. Dalilnya diantaranya fa amma man thaqulat mawazinu. Ini adalah yang ditimbang perbuatan orang tersebut. Dan yang benar kata para ulama, timbangan itu hanya satu pada hari kiamat. Namun disebutkan dalam bentuk jamak mawazin, itu karena yang ditimbang banyak. Yang ditimbang amalnya, yang ditimbang adalah orangnya, yang ditimbang adalah catatan amal perbuatannya. Ya, insya Allah kita lanjutkan ba'da Ramadan, insya Allah. Biasanya kita mulai lagi kajian Syawal pekan ketiga. Tapi nanti akan kita umumkan biidznillah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan, dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.